Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan mengkaji sebuah kitab yang banyak faedah dan manfaatnya, yaitu kitab yang berjudul Al-Qiyamatus Sughra, karya Ustadz Dr. Umar Sulaiman Abdullah Al-Asqar. Al-Qiyamatus Sughra, kiamat kecil. Kitab ini ya membahas hal-hal yang berkaitan dengan kematian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian. Fase yang dilalui oleh manusia setelah kehidupan dunia itu diistilahkan dengan beberapa nama. Ada kiamat sughra, barzah, dan kematian. Yang dimaksud al-qiyamatus sughra di sini, kiamat kecil, adalah kematian. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang mati maka telah tegak kiamat atasnya, yakni kiamat sughra, kiamat kecil. Orang yang mati maka telah tegak kiamat kecil atasnya. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kematian ada dua macam. Ada wafatul kubra wal wafatus sughra, kematian besar dan kematian kecil. Kematian besar, kematian yang hakiki, kematian yang sesungguhnya. Adapun kematian kecil, sini maksudnya tidur. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menamakan tidur dengan kematian. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 60, "Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, tsumma yab'atsukum fi." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian di malam hari. Mewafatkan di sini maksudnya menidurkan kalian di malam hari, dan Dia mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Kemudian Dia membangkitkan kalian, maksudnya Dia membangunkan kalian di siang hari. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan tidur dengan al-wafat, kematian. Kemudian kematian yang besar, kematian yang sesungguhnya, ini adalah sesuatu yang pasti. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Sesungguhnya pahala kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuhziha anin nar
wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa dimasukkan atau barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Qasas ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang kekal. Adapun yang lainnya semua akan binasa. Para jamaah rahimakumullah, seandainya ada orang yang bisa selamat dari kematian, lanaja minhu khiratullah min khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya yang layak untuk selamat dari kematian hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak selamat dari kematian. Beliau pun mengalami kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah meninggalkan kita. Wal maut haqqun 'alal insi wal jin. Dan kematian tidak hanya dialami oleh manusia saja, bahkan makhluk-makhluk yang lain seperti jin juga mengalami kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu bi'izzatika allazi la ilaha illa anta allazi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah, yang tidak ada ilah yang hak kecuali Engkau. Allazi la yamut, yang tidak akan mati. Sementara jin dan manusia semua akan mati. Dan kematian sudah ditetapkan waktunya. Seorang pun tidak akan bisa melampaui ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal-ajal manusia, dan hal itu terjadi dengan qalam atau pena dalam Lauhul Mahfuz. Dicatat oleh para malaikat yang mulia. Pada saat seseorang berada dalam perut ibunya, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat rezekinya, ajalnya. Dia termasuk orang yang bahagia atau sengsara. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yata'akhkhar al-mar'u amma kutiba lahu wala yataqaddam. Sehingga seseorang tidak bisa menunda apa yang telah ditetapkan untuknya dan tidak bisa mengajukannya. Wa kullu insanin mata aw qutila aw ghariqa aw saqata min ta'iratin aw sayyaratin aw ihtaraqa aw ghair zalika minal asbab fa innahu qad mata bi ajalihi alladhi qaddarahu Allah wa amdah. Maka setiap orang yang meninggal, baik meninggalnya itu karena dibunuh, tenggelam, atau jatuh dari pesawat, atau kecelakaan, atau terbakar,
dan sebab-sebab lainnya, maka sesungguhnya dia mati sesuai ajal yang telah Allah tetapkan untuknya. Itu sudah ajalnya. Itu sudah ajalnya. Jadi kita tidak perlu lagi mengatakan, ya, seandainya dia tidak naik pesawat, niscaya dia tidak akan mati. Seandainya dia tidak naik mobil, niscaya dia tidak akan mati. Tidak boleh kita berandai-andai. Tidak boleh kita mengatakan laula, seandainya begini, niscaya akan begini dan begini. Seandainya begitu, niscaya begitu dan begitu. Tidak boleh. Namun kita katakan qadarullah ma syaa fa'ala. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki, maka dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 145, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjala, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Dalam surat An-Nisa ayat 77, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah." Dimanapun kalian berada, niscaya kematian akan mendatangi kalian, walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kita mau lari kemana? Kematian pasti mendatangi kita. Dalam surat Al-Jum'ah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya dia akan menemui kalian. Kita mau lari kemana? Kita mau berlindung di mana? Kematian akan mendatangi kita. Para jamaah rahimakumullah, la ilma lil ibad bil waqti alladhi yahduruhu fihi al maut. Namun tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia mati. Yang tahu waktu kematian seseorang hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian ini termasuk perkara gaib. Kita tidak tahu, ya, kapan kita mati. Hanya Allah yang tahu. La ya'lamuha illahu. Dalam surat Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi di bumi mana dia akan mati. Kita tidak tahu kita akan mati di mana. Ya. Bisa jadi kita matinya di Jogja, ya, atau mungkin di Surabaya atau di tempat-tempat yang lain. Dalam hadis riwayat Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah qabada 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajatan." Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut nyawa seseorang,
Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut nyawa seorang hamba di tempat tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia punya keperluan di tempat tersebut. Allah akan jadikan dia punya hajat di tempat tersebut. Dia pergi di tempat tersebut, kemudian dia meninggal di sana. Jadi kita tidak tahu kapan kita mati, ya, maka hendaknya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian, menghadapi sesuatu yang pasti. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, idza hana al-ajal wa sarafat hayatul insan, apabila ajal tiba dan kehidupan seseorang mendekati kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim malaikat untuk mencabut ruhnya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 61. Wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dia mengutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Allah kirim malaikat untuk mencabut nyawanya, malaikat maut. Dan malaikat maut ketika mendatangi seorang mukmin yang hendak dicabut nyawanya, malaikat datang fi suratin hasanatin jamilatin, dengan rupa yang indah dan rupa yang bagus dan indah, dengan penampilan yang indah. Wa ta'ti al-kafir wal munafiq fi suratin mukhifatin. Berbeda ketika malaikat maut mendatangi orang kafir atau orang munafik, maka malaikat maut akan mendatanginya dengan rupa yang menakutkan. Dalam hadis Al-Bara' bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbal minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama." Sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila hendak meninggalkan dunia ini dan menuju akhirat, maka akan turun kepadanya malaikatun minas sama, malaikat dari langit. Bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syamsu. Wajah mereka putih seakan-akan ya matahari yang bersinar, dengan penampilan yang indah. Mereka membawa kafanun min akfanil jannati, kain kafan dari surga, wa hanutun min hanutil jannati, dan wangian dari surga. Hatta yajlisu minhu madda basarihi, hingga mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut. Malaikat maut duduk di dekat kepalanya. Yaqul, dia berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat lain disebutkan ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan darinya. Maka ruhnya keluar dengan begitu mudah, seperti tetesan air yang mengalir dari mulut bejana. Lalu
malaikat maut mengambilnya. Ini orang mukmin. Wa innal abdal kafir, adapun orang kafir atau orang fajir, apabila hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, nazala ilaihi minas sama malaikatun, maka turun kepadanya malaikat dari langit. Ghiladun syidadun sudul wujuh, yang kasar, yang keras, yang hitam wajah-wajah mereka, penampilan yang menakutkan. Ya, malaikat datang kepada orang-orang kafir dengan penampilan yang menakutkan. Sudul wujuh, hitam wajah-wajah mereka. Mereka membawa kain yang sangat jelek yang terbuat dari api neraka. Lalu mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut, hatta yajlis inda ra'sihi. Datang malaikat maut dan dia duduk di dekat kepala si mayit. Fayaqul ayyatuhan nafsul khabisah ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadabin. Kata malaikat maut, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ruhnya terpencar dalam jasadnya. Dalam riwayat lain, ruhnya tenggelam dalam jasadnya. Jadi tidak mau keluar. Akhirnya malaikat mencabut ruhnya sebagaimana dicabutnya besi yang banyak geriginya dari kain wol yang basah. Maka terputuslah urat-urat dan sarafnya. Para jamaah rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh malaikat maut atau malaikat-malaikat lain, la nusahiduhu wala nara, kita tidak melihat mereka. Walaupun kita melihat ada asar-asarnya, ada bekas-bekasnya, ada dampak-dampaknya. Ya, kita bisa lihat bagaimana orang yang hendak meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang hendak meninggal dalam surat Al-Waqiah ayat 83 sampai 85. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Maka mengapa tidak mencegah ketika nyawa sampai di kerongkongan? Ketika itu kalian melihat dan kami lebih dekat kepadanya dibandingkan kalian, akan tetapi kalian tidak melihat. Ayat ini membicarakan tentang ruh atau nyawa seseorang yang sampai di kerongkongan ketika hendak meninggal. Sementara orang-orang di sekitarnya melihat apa yang dialaminya berupa sakratul maut. Sementara mereka tidak melihat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mencabut ruhnya. Ya, mungkin ada di antara kita yang pernah melihat orang yang hendak meninggal. Ya, kita melihat sakaratul maut yang dialaminya. Kepedihan, kesakitan menjelang kematian, itu sakaratul maut. Kita ngelihat, ya. Mungkin nafasnya itu tersendat-sendat. Kemudian juga dia berkeringat. Ya, kakinya sudah mulai dingin dan seterusnya, ada bekas-bekasnya, ada tanda-tandanya, dan kita tidak melihat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Padahal malaikat lebih dekat dengannya dibandingkan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadanya dibandingkan kalian, akan tetapi kalian tidak melihatnya. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 26,
sampai ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Sekali-kali tidak apabila roh atau nyawa telah sampai di kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia ini. Dia yakin dia sudah mau mati. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Kepada Rabbmu lah pada hari itu kamu dihalau. Yang sampai ke taroki adalah ruh. At-taroki ini jamak turkuah, yaitu tulang selangka yang berada di antara celah leher dan bahu. Ya, ini tulang selangka yang berada di antara leher dan bahu. Kalau dalam terjemahan bebas diartikan roh sampai di kerongkongan, roh sudah sampai di tulang taroki. Siapa yang bisa menahan roh tersebut? Kalau kita di bawah kekuasaan Allah, artinya Allah tidak menguasai kita. Coba silahkan, siapa yang bisa menahan ruh ketika hendak dicabut? Siapa yang bisa menyembuhkan? Ya, ini bagi orang-orang yang sombong, orang-orang ateis yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Siapa yang bisa menahan ruh ketika sudah sampai di kerongkongan? Tidak ada yang bisa. Para jamaah rahimakumullah, hadis-hadis Nabi ya menjelaskan bahwasanya ketika malaikat maut mendatangi seorang mukmin, tadi sudah disebutkan dengan penampilan yang indah, masya Allah ya, wajah mereka seperti matahari. Mereka juga datang membawa kabar gembira. Yubasyir al-mu'min bil maghfirah minallah wa ridwan. Datang membawa kabar gembira berupa ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang kafir atau orang-orang fajir, ketika malaikat maut mendatanginya, malaikat membawa berita buruk. Ada penampilannya buruk, kemudian membawa berita-berita buruk. Kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, mereka menyembah Allah, tidak menyekutukannya, mereka tunaikan hak-hak Allah, laksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian sedih dan janganlah kalian takut. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kami adalah pelindungmu di kehidupan dunia dan akhirat. Dan bagimu di dalam surga ada kenikmatan-kenikmatan yang kamu inginkan, dan kamu memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqomah, malaikat akan turun kepadanya. Kapan? Kapan malaikat akan turun kepadanya? Kata para ulama, malaikat akan turun kepadanya ketika dia hendak meninggal. Ketika dia hendak meninggal.
yakunu fi mauqifis sa'bin, ketika dia berada dalam kondisi sulit. Orang yang hendak meninggal ini berada dalam kondisi yang sangat sulit. Bayangkan ya, napasnya mau putus. Dan dia takut terhadap apa yang akan terjadi dan khawatir terhadap apa yang ditinggalkannya. Ada dua ketakutan. Dia takut nanti saya di alam barzah disiksa atau tidak, di akhirat saya disiksa atau tidak. Dia juga takut ya, khawatir anak-anaknya, gimana anak-anak saya, istri saya, anak-anak masih sekolah, masih kecil. Dia takut. Ya, dan ini apa namanya? Manusiawi. Ya, kalau saya mati nanti siapa yang nafkahi anak istri saya? Ada ketakutan seperti ini. Maka malaikat turun. Malaikat turun untuk memberikan rasa aman dan menenteramkan hatinya. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan sedih dan jangan takut. La takhaf minal mustaqbala al-ati. Kamu jangan takut terhadap apa yang akan terjadi di alam barzah. Jangan takut terhadap apa yang terjadi di akhirat. Dan kamu jangan bersedih terhadap keluarga yang kau tinggalkan, baik istrimu, anakmu, ya, atau mungkin utangmu yang belum dibayar. Jadi malaikat datang untuk menyampaikan kabar gembira, untuk menghiburnya, enggak usah takut. Kemudian malaikat akan menyampaikan kabar gembira kepadanya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan ya kepadamu. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya, di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Para jamaah rahimakumullah, selama seorang hamba menjaga Allah, maka Allah akan senantiasa menjaganya. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan Allah akan menjaganya ketika dia berada dalam kondisi sulit. Ketika dia berada dalam kondisi sakratul maut. Ketika hendak meninggal, Allah akan menjaganya. Allah akan kirim malaikat untuk menghiburnya, menenteramkan hatinya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindungmu di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Masya Allah. Ini namanya busra, ya, kabar gembira yang dibawa oleh malaikat. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Ya, tentunya orang yang beramal soleh. Adapun orang-orang kafir, ya, atau orang-orang fajir, malaikat akan datang membawa kabar buruk. Sudah penampilannya mengerikan, kemudian kabar yang dibawa kabar buruk. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 50 sampai 51, "Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzalamil lil 'abid." Seandainya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, niscaya kamu akan melihat perkara yang mengerikan, sesuatu yang sangat mengerikan. Al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Para malaikat memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Kemudian para malaikat berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Demikian itu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzolimi hambanya. Al-Imam Ibnu Katsir ya berkata tentang ayat ini, "Walau taro ya Muhammad, wahai Muhammad, seandainya engkau melihat keadaan ya orang-orang kafir ketika malaikat mencabut ruh mereka, niscaya engkau akan melihat perkara yang mengerikan. Ketika malaikat memukul mereka dengan wajah
ketika malaikat memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka sambil berkata, rasakanlah azab yang pedih. Dan ini berlaku ya bagi semua orang kafir. Malaikat akan datang dengan penampilan yang mengerikan dan membawa kabar yang buruk. Para jamaah rahimakumullah, ya. Kalau kita membaca hadis-hadis ini ya atau ayat-ayat ini, maka hendaknya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak tahu ternyata malaikat maut itu sudah mengikuti kita. Ya, dan ini banyak terjadi. Ada salah satu ikhwan kita ya atau saudara kita, di pagi hari dia solati jenazah temannya, di sore hari dia disolati oleh orang lain. Pagi hari dia solati jenazah temannya, sore hari dia yang disolati. Ternyata ketika dia mensolati temannya, dia sudah diikuti oleh malaikat maut. Tinggal waktunya nanti sore. Kita nggak tahu kapan kita mati. Dan malaikat akan menyikapi kita sesuai dengan amal kita, sesuai dengan keimanan kita. Kalau kita termasuk orang yang beriman, orang yang beramal soleh, maka kita akan disikapi dengan baik. Malaikat datang dengan penampilan yang indah dan membawa kabar gembira. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari para malaikat ya ketika kita hendak meninggal dunia. Mungkin ya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.